mudah-mudahan kali ini kalau hasilnya baik, Pak Menko mengizinkan, ya Lebaran kali ini kita bisa hadapi dengan berbeda dibandingkan Lebaran-Lebaran sebelumnya. Dengan kondisi bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Persilakan Menteri Kesehatan. Jadi rekan-rekan media yang saya hormati, Pak Menko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa hasil review minggu lalu secara nasional, tren kasus dan hospitalisasi harian sudah mulai melandai. Kami melihat beberapa provinsi sudah confirm terjadi penurunan dari jumlah penularan maupun juga positivity rate-nya. Seperti DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, Papua, NTB, itu sudah mulai menurun. Confirm ya, 3 minggu berturut-turut. Ada juga beberapa provinsi yang sudah mencapai puncaknya. Jadi sudah mulai melandai, sudah seminggu menurun, tapi kita masih menunggu konsistensi penurunannya dalam 2 minggu ke depan. Seperti daerah Jawa Barat, Jawa Timur, itu kami lihat Kalimantan Selatan itu sudah mulai melandai. Dan segera aku lihat akan menurun. Beberapa provinsi masih mengalami peningkatan, khususnya di Jawa, di Yogyakarta masih meningkat. Kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, di Sumatera Utara juga masih meningkat, Kepulauan Riau sama Riau juga masih meningkat, kemudian beberapa provinsi di Sulawesi. Tapi secara agregat, karena provinsi-provinsi besarnya seperti DKI dan Banten itu sudah menurun, Jawa Barat, Jawa Timur sudah sampai di puncak, dan Jawa Tengah juga sudah melandai. Saya rasa kedepannya dalam seminggu, 2 minggu ke depan secara nasional akan turun. Dari sisi rumah sakit, kita juga melihat bahwa sudah mulai melandai. Sekarang yang masuk rumah sakit dalam beberapa hari terakhir sini sudah terjadi penurunan, disebabkan karena kontribusi provinsi-provinsi yang populasinya besar sudah menurun. Memang terjadi pergeseran dari Jawa Bali keluar Jawa Bali, dan kita ada juga beberapa catatan provinsi-provinsi dan kabupaten kota di luar Jawa Bali yang perlu kita perhatikan. Tapi belajar dari pengalaman Jawa Bali bahwa keterisian rumah sakit sekitar 40% sampai 50% dari Delta, mudah-mudahan masih bisa kita kendalikan. Dan sekali lagi, yang meninggal di rumah sakit kami lihat sekarang perharinya 250-an orang dibandingkan dengan puncak Delta yang 2.000 orang per hari. Jadi sekitar hampir 15%-nya dari puncaknya Delta. Dan kami ingin sampaikan sekali lagi, yang paling banyak meninggal adalah orang yang belum divaksinasi atau belum divaksinasi lengkap. Juga orang yang komorbid dan lansia. Itu menekankan, kita pindah ke topik vaksinasi, bahwa vaksinasi lansia dan juga kelengkapan dosis vaksinasi itu merupakan prioritas untuk kita lakukan sama-sama. Sampai sekarang sudah ada 344 juta dosis yang disuntikan, dan untuk dosis pertama sudah 190 juta, sekitar 70% lebih rakyat Indonesia sudah disuntik dosis pertama. Diharapkan suntik keduanya juga bisa cepat ngejar 70% tersebut. Kalau bisa, Bapak Ibu, sebelum Lebaran, yaitu akhir April, kita sudah selesaikan suntik 2 dosis 70% dari populasi. Sehingga mudah-mudahan kali ini, kalau hasilnya baik, Pak Menko mengizinkan, ya Lebaran kali ini kita bisa hadapi dengan berbeda dibandingkan Lebaran-Lebaran sebelumnya. Dengan kondisi bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua. Tadi juga atas arahan Bapak Presiden, kita akan melakukan sero survei bulan Maret ini, agar nanti di bulan April kalau bisa sudah keluar hasilnya, sebagai dasar kita mengambil kebijakan terkait dengan masa sebelum Lebaran. Pesan kami di vaksinasi juga, vaksinasi booster sekarang sudah boleh 3 bulan interval. Jadi untuk dewasa
bukan hanya lansia saja, dewasa sudah boleh. Kalau sudah 3 bulan divaksinasi lengkap, kedua bisa mengambil booster. Dan kami pesan, tolong jangan pilih-pilih jenis vaksinnya. Ya, yang ada sekarang itu dipakai saja. Sama ampuhnya, ya. Paling perbedaan titernya itu tidak meaningful. Secara angka memang ada perbedaan, tapi secara klinis kalau sudah di atas 250 gitu ya, bedanya titer antibody 7.000 sama 7.200 atau 7.000 sama 8.000 udah nggak ada arti. Ya, yang penting di atas 250. Nah, kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya, memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya maupun ekonomi. Tapi kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan, dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain. Cuma arahan beliau adalah coba dibuat yang seimbang. Jangan terlampau banyak menggunakan murni misalnya pertimbangan sosial atau politik atau yang lain-lain. Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan di Indonesia akan jauh lebih mudah. Demikian dari kami, Pak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.